Selamat malam dan semangat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Halo, Halo, selamat datang. selamat. Halo, Selamat Halo, selamat malam. Selamat malam. malam, Mbak Malam. Gun. Selamat Selamat malam. malam. selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia. Apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat, Sehat. kaya raya, Bahagia. bahagia. Yeay. Izinkan saya memperkenalkan diri. Malam ini saya akan memandu jalannya acara. Perkenalkan, saya as Coach Anggun Desma yang menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai ibu rumah tangga dan saya berdomisili di Kota Pangkal Pinang. Dalam acara malam ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Untuk doa kali ini, saya meminta tolong untuk Coach Francisca Purnama memimpin doa pembuka. Terima Silakan, Coach kasih. Francisca. Ya, terima kasih Bu Anggun. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari yang indah ini, atas kesehatan dan kehidupan, dan kesempatan untuk berkumpul di dalam webinar ini. Kami percaya bahwa setiap langkah yang kami ambil ada di dalam rencana-Mu yang penuh kasih. Tuhan, sertai kami dalam pertemuan ini, bukakan hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu dan hikmat yang bermanfaat untuk hidup kami. Bimbinglah para pembicara agar dapat menyampaikan materi dengan baik dan berkati setiap peserta agar mendapat wawasan yang dapat membawa kami lebih sehat, kaya raya, dan bahagia. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai kami dan memberikan kami pengertian dan menuntun kami dalam segala kebaikan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih, Bu Francisca. Baiklah, Sama-sama, Bu Anggun. teman-teman. Nah, sebelum memulai, baiknya saya jelaskan dulu ya. Webinar kali ini disponsori oleh PT Selaras Damai Jiwa. Dalam PT Selaras Damai Jiwa ini terdapat para mentor yang sangat qualified di bidangnya. Izinkan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Arisandi Setiono sebagai Peak Performance Coach, Bapak Julius Soeharto sebagai Team Building Coach, Bapak Roy Irawan sebagai Health Nutrition Life Coach, dan Bapak Violison Marteo Productivity Management Coach. Tepuk tangan untuk orang-orang hebat ini. Baiklah teman-teman, sebelum memulai webinar, ada baiknya saya jelaskan dulu ya etikanya. Yang pertama, pastikan untuk mikrofonnya di-mute selama acara berlangsung dan juga saya sangat menyarankan teman-teman untuk menyalakan kamera agar kita dapat lebih saling mengenal dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Lalu jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Dan saya juga berizin untuk merekam acara ini guna kepentingan internal dan edukasi. Peserta juga dilarang untuk membuat rekaman dalam bentuk apapun. Setuju ya? Oke, kita lanjut. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang kita biasa sebut sebagai SDD. SDD ini menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, lifecoretransformation.com, Indonesia Future Founders, juga Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Life Core Transformation .com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal diri dan tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimal melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang juga telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Yang terakhir, Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas
beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. Nah, berikut adalah video cuplikan salah satu acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiwa, yaitu ICT Advance. Mari kita tonton bersama. Mesti setting share audio, Mbak. Wah, keren banget ya teman-teman. ICT Advance ini juga akan diadakan kembali di tanggal 8 dan 9 Februari besok di Bali ya teman-teman. Kalau sekiranya ada yang masih mau mendaftar, bisa lihat pengumuman nanti di WA Group SKRB. Berikutnya, sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB juga memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya. Core values kita adalah impact, di mana impact itu terdiri dari I, integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. M, mindfulness, yang artinya memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful, mempunyai misi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Lalu ada abundance, yang artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Lalu ada komitmen. Komitmen artinya memiliki komitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Yang terakhir adalah teachable, artinya siap dibentuk dan mempunyai mentalitas pembelajar. Saya mau mengundang teman-teman semua yang hadir untuk menyebutkan bersama dengan unmute mikrofon. Setelah saya sebutkan core values SKRB, yuk semuanya unmute, kita ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Core values SKRB. Integrity, mindfulness, purposeful, abundance, teachable. teachable. Hebat, kita semua hebat. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang, maaf. Ya, benar, salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Mari kita sambut bersama-sama Ibu Ratih Kumala. Beliau berprofesi sebagai pegawai swasta dalam bidang finance dan accounting yang akan membawakan core value mindfulness. Selamat datang Ibu Ratih. Selamat malam, Mbak Anggun. Malam. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan membawakan materi hari ini, Ibu. Ya, mohon izin untuk Iya, sharing. siap, Bu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ratih Kumala, karyawan swasta Divisi Finance dan Accounting. Saya juga aktif menjadi asisten coach di Eating Reorder.
Malam ini saya akan sharing untuk core value mindfulness. Dengan kata lain, mindfulness adalah kesadaran penuh, atensi penuh, fokus, konsentrasi, bisa juga dibilang meditasi. Jika kita cari penjabarannya, mindfulness adalah praktik melatih pikiran untuk fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindfulness, kita memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh kita saat muncul tanpa terjebak di dalamnya. Intinya kita menyadari apa yang ada di pikiran kita. Maksud tanpa menghakimi di sini adalah tanpa memberikan penilaian. Belum, Bu, maaf. Oh, maaf, maaf. Maaf, Bu. Ketahuan deh. Oke. Saya ulangi, maksud tanpa menghakimi di sini adalah tanpa memberikan penilaian atau label baik, buruk, atau benar, atau salah. Saat kita mempraktikkan mindfulness, kita menjadi pengamat dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Contoh dari diri saya dalam mempraktikkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari ini adalah seperti ketika saya sedang mengalami perasaan marah. Pada saat kondisi seperti itu terkadang muncul rasa menyalahkan diri sendiri dan atau berusaha menekan amarah tersebut. Daripada seperti itu, saya mencoba berlatih mengamati perasaan yang saat itu saya rasakan tanpa menghakiminya. Saya merasakan sensasi fisik yang muncul seperti jantung berdebar, mungkin otot wajah menegang dan sebagainya, tanpa menilai apakah perasaan itu baik atau buruk. Dengan begitu saya seperti memberi ruang bagi si perasaan saya itu untuk ada dan berlalu tanpa harus mengendalikannya. Contohnya seperti itu. Kemudian boleh Bu ke slide selanjutnya. Nah, dari mempraktikkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa manfaat yang saya dapatkan. 1, mengurangi stres. Mindfulness membantu kita menyadari stresor dan meresponnya dengan lebih tenang. Seperti contoh kondisi yang tadi saya sampaikan, semakin berlatih, saya semakin bisa menyadari emosi saya. Sehingga saya bisa bersikap dengan lebih tenang, dan perlahan sekarang saya jarang mengalami stres yang berlebih. Kedua, meningkatkan fokus. Dengan melatih mindfulness, kita dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus kita. Ini saya sering alami dan berguna sekali bagi saya di dunia pekerjaan saya. Di lingkungan kerja itu kan banyak situasi yang kadang mendistrak fokus kita ya. Banyak hal-hal terkait pekerjaan yang tadinya saya berantakan, tidak selesai dan membuat saya semakin pusing. Dengan mudah sekarang saya bisa menatanya kembali, menjadi lebih rapi dan sistematis, terstruktur. Kerjaan saya juga maksudnya kerjaan saya satu-satu tuh selesai dengan baik. Itu semua saya rasakan karena titik fokus saya yang meningkat, tidak mudah terdistrak meskipun banyak gangguan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah maintain emosional. Mindfulness membantu kita mengenali dan menerima emosi kita, sehingga kita mampu mengelola emosi dengan lebih baik. Contoh lain adalah saya sebagai seorang perempuan yang katanya hormonnya itu kan nggak stabil ya. Dulu saya kalau stres larinya ke makan, bahagia pun juga dikit-dikit larinya ke makan. Tapi dengan berlatih mindfulness, saya jadi mampu mengenali emosi saya. Kadang saya seperti berbincang dengan emosi saya dan saya menyadari bahwa dia hanya butuh dipahami, bukan butuh cemilan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang saya rasakan memperbaiki hubungan. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam interaksi kita, hubungan kita dengan orang lain dapat meningkat menjadi lebih baik. Manfaat ini saya rasakan hubungan saya dengan orang-orang terdekat saya menjadi lebih baik, menjadi lebih tulus, hubungan dengan rekan kerja dan atasan saya pun menjadi jauh lebih baik. Hal ini sangat memberi dampak yang positif bagi diri saya. Kemudian demikian sih Bu. Oh, mungkin slide selanjutnya. Ini waktunya cuma 5 menit kan ya? Oke. Ya, demikian sedikit sharing dari saya dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan dan semoga bermanfaat. Akhir kata,
ubur-ubur, ikan lele. Selamat malam Bapak Ibu, saya dikasih tepuk tangan juga boleh. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati Kumala. Ada ubur-uburnya juga ya. Terima Terima kasih. kasih. Kita bilang terima kasih ke Ibu Rati Kumala. Terima kasih ya Ibu Ibu telah Kumala. Terima Kasih kasih Bu Rati Kumala. Pasti kan lelenya, Bu. Kasih. Terima kasih Ibu telah mengingatkan kita semua tentang value penting yang akan sama-sama kita latih dan kembangkan dalam hidup sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan. Dan salah satunya merupakan cara berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Ibu Coach Dinda Aspira, seorang eating reorder coach dan copywriter. Mari kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hingga hari ini. Kita bantu sambut Ibu Dinda Aspira. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu Ya, Anggun, terima kasih semuanya. Oke, perkenalkan saya Dinda Aspira, saya seorang copywriter dan juga saya ibu dari 3 orang anak dan saya ibu tunggal dan sekarang saya juga menjadi seorang coach eating reorder. Hari ini alhamdulillah saya mendapatkan tugas untuk berbagi dan sharing tentang mindfulness. Oke, boleh di slide. Oke, selanjutnya. Oh ini tadi profil saya. Saya seorang copywriter juga seorang coach eating reorder. Oke, ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya oleh Coach Ratih ya. Mindfulness itu apa sih? Jadi kalau mindfulness adalah artinya kesadaran dari diri sendiri untuk ada di sini ya. Dan saat ini be present ya. Sadar penuh dalam setiap aspek kehidupan dari pikiran hingga tindakan sehari-hari. Dan ini saya rasakan sekali. Jadi yang mau sharing, saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan dari kesadaran ini ada dalam berbagai aspek ya. Boleh di slide lagi. Saya termasuk, oke. Saya ini singkat cerita, saya ini pernah mengalami kehilangan orang-orang tersayang saya. Itu kayak beruntun gitu ya. Beruntun teman-teman semuanya. Dan itu ternyata sangat berpengaruh kepada pola pikir saya, pola makan saya, sosial saya, dan juga aktivitas saya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan komunitas Eating Reorder dan saya juga belajar di Akademi Hipnoterapi ICT Practitioner Advance juga sampai ke tingkat advance. Bertemu dengan komunitas-komunitas ini membuatkan saya menyadarkan saya ya dalam pola pikir saya bisa menjadi menyadari emosi tanpa bereaksi berlebihan. Kemudian saya bisa mengelola stres dengan bijak dan saya fokus pada saat ini. Yang lalu memang akan menjadikan bagian cerita dari kita, tapi kita hidup di masa sekarang. Kemudian di pola makan saya pernah merasakan eating disorder. Sekarang saya jadi eating reorder. Saya pernah merasakan eating disorder, di mana segala sesuatu jawabannya adalah makan. Apapun masalahnya, yang bisa ngerti hanya makan gitu ya. Dan dengan mindfulness kita belajar gimana kita menikmati makanan suap demi suap dan kita bisa lebih bijak memilih mana yang kita butuhkan dan mana yang hanya keinginan kita gitu ya. Dan itu sangat-sangat mendukung kesehatan saya secara fisik dan mental. Kemudian di aspek sosial, saya juga pernah mengalami mengucilkan diri, saya takut keluar ya dengan status saya yang baru dan saya merasa tidak layak di mana-mana karena saya merasa saya hanya seorang ibu rumah tangga pada saat itu. Padahal ibu rumah tangga luar biasa keren ya, multitasking banget ya. Tapi saat itu saya pernah merasakan dan menyandang status yang baru. Rasanya semua negatif saja gitu. Rasanya semuanya negatif. Itu saya pernah rasakan. Saya jadinya mengucilkan diri. Saya nggak berani keluar. Ditambah pada saat kejadian adalah saat saya masih pandemi. Jadi kayaknya aman banget ya saya mengucilkan diri di dalam rumah. Alhamdulillah dengan ketemu komunitas ini saya bisa mengembangkan diri dan juga saya juga sadar
Seperti tadi di awal juga dijelaskan bagaimana kita saling menghargai di webinar seperti ini pun kita hadir secara utuh, kita buka kamera segala macamnya ya, dan kita bisa menjadi lebih sabar, lebih merasakan penuh empati. Kita juga setelah mengalami dengan mindfulness ini, kita bisa jadi mengurangi apapun hal-hal negatif yang ada di pikiran kita, ya. Kemudian untuk aktivitas, saat ini saya bisa menjadi lebih fokus pada satu hal dalam satu waktu, tidak terlalu multitasking dan akhirnya jadinya panic attack ya, jadi anxiety juga karena segala sesuatunya ingin beres. Tapi dengan kesadaran yang tadi merasa ada saat ini, be present itu semuanya menjadi lebih tenang. Dan itu betul-betul bisa meningkatkan produktivitas. Boleh next? Oke. Jadi dalam keseharian saya pastinya saya lakukan selalu untuk refleksi diri. Setiap malam saya bikin jurnal syukur apapun yang terjadi di hari itu. Walaupun hanya bangun pagi dengan kondisi bisa bernafas, saya syukuri. Segala sesuatu yang saya tulis dalam jurnal syukur itu membantu sekali. Dan makan pun pola makannya terus memperbaiki menjadi menggunakan penuh kesadaran tanpa distraksi dan juga segala sesuatunya lebih fokus ya. Dan saya kan sekarang lebih senang mendengarkan. Kalau dulu mungkin eh, senang ingin senang menyendiri, sekarang malah ingin ketemu banyak orang. Kalau lebih banyak cerita malah bisa menjadi lebih menjadi jiwa yang bersyukur. Dan mindfulness ini bukan hanya tentang kesadaran, tapi juga tentang hidup lebih bermakna di setiap momen. Oke. Dan selanjutnya, manfaatnya dari kesadaran ini kita pastinya lebih tenang, lebih bahagia, ya kan? Kemudian hubungan dengan keluarga dan lingkungan juga lebih baik dan kesehatannya pun menjadi lebih baik, memperbaiki kesehatan fisik dan mental terutama. Dan di antara itu semua, teman-teman, ada satu ungkapan yang selalu saya pegang tentang kesadaran ini, yaitu ungkapan dari dalam bahasa Jawa. Mungkin ada yang tahu ya, di sini ada namanya sawang sinawang. Ya, ini artinya kita tidak membandingkan kehidupan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi belum tentu apa yang kita lihat baik-baik saja di luar sana, ternyata mereka di dalamnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi ini yang selalu saya pegang. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada, hadir utuh di saat yang sekarang. Itu saja sharing saya malam ini. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Nggak pakai pantun untuk menutupnya, mohon maaf. Tidak bisa pantun. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Coach Dinda. Terima kasih Coach Dinda atas abundant sharingnya. Ya Allah, merinding saya. Terima kasih juga, ternyata ini sudah mengingatkan kita bahwa juga momen ini tuh kita bisa rasakan berkat diri kita yang hadir, mengizinkan hadir untuk bertatap muka dan berkumpul dalam webinar ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Nah, ini dia masuk ke dalam materi utama. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Ketik. Saya siap di kolom chat. Saya siap, saya siap, saya siap. Saya siap. 1, 2, 3. Wah, siap semua. 100.000 orang ini sudah siap semua, Coach. Thank you sudah merespon. Baik, teman-teman sekalian. Sebelumnya nih, saya mau tanya, apakah ada teman-teman yang hadir di sini yang masih punya atau mengingat trauma di masa lalu? Siapa yang belum bisa move on? Atau bahkan sudah merasa bisa jalan ke depan, tapi nggak sadar nih bahwa sedikit banyak hal-hal di masa lalu itu masih berbekas dan berdampak di kehidupan saat ini. Jika ya, maka teman-teman sekalian, malam ini semesta menjawab kegelisahan dan kegundahan kita semua. Kita dipertemukan dengan pemateri yang luar biasa, Ibu Sindira Laila. Beliau adalah founder dari komunitas Bisa Belajar Madiun dan akan menyampaikan materi tentang hipnoterapi for letting go, merawat diri dari segala luka dan trauma antar generasi. Kepada Ibu Coach Sindira, saya persilahkan. Terima kasih Coach Anggun. Thank you. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Oke, teman-teman, apakah
suara saya bisa terdengar dengan jelas, dengan Jelas. baik? Jelas ya, Jelas. boleh Jelas. direspon ya Jelas. teman-teman. Thank you banget. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Coach Enely yang minggu lalu mereferalkan saya. Lalu saya juga mau berterima kasih untuk guru di dalam kehidupan saya, Coach Arisandi, untuk Coach Roy, para coach yang sudah mengizinkan saya untuk sharing pada malam hari ini. Saya senang banget karena bisa berbagi ini ya bersama dengan teman-teman. Saya adalah seorang hipnoterapis. Saya juga founder komunitas parenting yang ada di Kota Madiun. Ada yang hadir malam ini dari Madiun. Mudah-mudahan ada ya. Karena kita akan sama-sama belajar ya. Jadi saya ucapkan selamat belajar pada malam hari ini. Boleh nggak kasih saya respon nih teman-teman yang ada di dalam webinar malam ini? Oh ada, oke thank you. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika membaca slide saya yang pertama dengan kata warisan? Boleh kasih respon di kolom chat. Duit. Apa sih yang terlintas? Duit. Nah, oke. Ada lagi yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengarkan kata warisan? Aset, trauma, wah langsung ada yang jawab trauma. Properti, jewelry, cuan, ya, luka, itu ada lagunya dulu ya. Tapi itu lagu itu ternyata oke, fobia, berlimpah, legacy. Wah, tepuk tangan nih untuk teman-teman nih. Saya appreciate dulu nih teman-teman yang udah jawab. Thank you, thank you. Thank you banget untuk teman-teman yang udah kasih respon di kolom chat. Semoga SKRB ya semuanya. Dan pertanyaan saya selanjutnya, boleh kembali respon di kolom chat. Teman-teman, kalau teman-teman saat ini menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua, kira-kira apa sih yang teman-teman ingin wariskan? Boleh nggak bantu saya tulis di kolom chat? Saya pengen tahu nih, sekaligus juga mungkin dipotret ya sama malaikat ya. Dia pengen ngasih apa nih, pengen ngewarisin apa nih bagi anak-anaknya. Life skill, ilmu. Wah, ini adalah Coach Alin, coach saya di Eating Reorder. Thank you, Coach. Ilmu, harta, ilmu, keahlian, kemampuan, karakter, dan ganteng, we. Ilmu dan harta, etika dan moral, karakter, pengalaman, ilmu, edukasi, bekal, kekayaan, values, ilmu, cinta, iman, dan akhlak. Wow, amazing, luar biasa. Kebaikan, oke, value. Wah, teman-teman. Oke, thank you banget nih untuk semua responnya. Good memory, kebahagiaan, masih berlanjut. Kebaikan, kejujuran, ya, asuransi. Wah, ini ada yang mau meninggalkan asuransi, mewariskan asuransi. Good banget ya, pengetahuan. Wah, oke teman-teman. Jadi untuk semua hal yang tadi teman-teman ingin wariskan kepada generasi selanjutnya, itu adalah hal-hal yang pasti menurut kita adalah hal yang berharga ya. Nggak mungkin ya kita menginginkan mewariskan sesuatu yang nggak ada value-nya, nggak ada nilainya di dalam hidup. Jadi kita pengen ngewarisin tuh ke generasi selanjutnya, punya anak biologis ataupun enggak, kita tetap ingin meninggalkan sesuatu yang baik ya. Ternyata itu adalah diri kita nih sebagai manusia nih yang sejati punya keinginan yang mulia seperti itu. Nah, teman-teman boleh saya share ya bahwa kata warisan ini berasal dari akar katanya itu bahasa Arab yang katanya itu adalah warata. Nah, artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ternyata itu adalah akar kata warisan. Oke, boleh Coach Anggun, slide kedua. Nah, di dalam sebuah buku yang saya baca, ini buku yang ditulis oleh Coach Arisandi, Every parenting activities is hypnotic activities gitu. Setiap kegiatan mendidik dan mengasuh anak adalah proses hipnosis. Ternyata ini yang saya baca nih. Jadi dari slide ini tuh
saya jadi tahu gitu bahwa ternyata ada sebuah pola asuh yang disadari atau tidak disadari itu telah terjadi proses hipnosis di dalamnya kepada diri seorang anak ya dari orang tua. Boleh next? Oke. Nah, di sini warisan itu teman-teman yang tadi teman-teman ingin bagikan gitu, ingin teman-teman wariskan kepada generasi kita yang selanjutnya, anak-anak cucu kita, ternyata bukan hanya yang sifatnya itu fisik gitu ya, bukan hanya yang sifatnya itu materi gitu, tapi juga ada yang bentuknya energi gitu. Kayak tadi teman-teman menjawab value, kebaikan, kejujuran gitu. Itu kan sifatnya energi ya. Nah, teman-teman, apa yang ingin kita wariskan pasti adalah nilai-nilai yang baik. Dan setelah saya membaca sebuah studi antar generasi, ada hubungan antara pengalaman buruk masa kecil ibu dan masalah kesehatan mental keturunannya. Nah, di sini itu dijelaskan gitu. Jadi ada hubungannya dan hal ini bisa saja terjadi akibat seseorang itu mengalami kekerasan saat masih anak-anak atau pengalaman buruk di masa kecil ya. Disebut juga dengan adverse childhood experience gitu atau ACES gitu. Nah, jadi ternyata teman-teman secara tidak sadar ada luka, ada sebuah trauma yang berasal dari pengalaman buruk masa kecil ibu yang ternyata ini tuh juga bisa diwariskan gitu. Nah, boleh next, Mas Coach Anggun. Nah, siapa di sini yang familiar? Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang ada aja ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang familiar dengan orang tua gitu, memiliki orang tua atau keluarga yang keseringan berteriak dan membentak teman-teman sewaktu teman-teman masih kecil, atau mungkin masih berteriak dan membentak teman-teman ketika usia sekarang teman-teman udah dewasa. Nah, ini saya mau angkat tangan jadi orang yang pertama kali angkat tangan nih sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya, tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kedua orang tua saya. Tetapi setelah saya membaca studi ini, gitu, saya cukup kaget juga ya. Ternyata kebiasaan atau pola asuh dari orang tua saya berbicara dengan nada yang membentak, berteriak, itu ternyata mempengaruhi pola asuh saya. Gitu. Awalnya saya nggak tahu ya, kenapa hal yang paling saya tidak sukai dari orang tua saya, tentu aja saya sebagai anak tidak suka ya dibentak, diteriaki, dimaki gitu kan. Tentu saja itu nggak nyaman buat saya. Tapi hal yang paling tidak saya sukai itu ternyata saat ini ketika saya menjadi orang tua itu menjadi hal yang sangat sulit saya kendalikan gitu. Jadi yang tadinya itu dilakukan oleh orang tua saya dan saya tidak menyukai, ternyata saya jadi pelakunya sekarang seperti itu. Nah, ketika saya baca studi yang tadi gitu, jika orang tua kita sering berteriak atau membentak kita, bisa jadi ini adalah perilaku adaptif untuk bertahan hidup. Atau di situ dijelaskan dengan kata lain, kakek dan nenek kita tidak memiliki alat, energi, model, dukungan, atau ruang untuk berbicara dengan ramah, berbicara dengan lembut, dan berbicara penuh kasih sayang kepada anak-anak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena stres terus-menerus dan trauma. Bisa jadi seperti itu. Jadi dalam case ini, dampaknya apa sih teman-teman dalam case orang tua berteriak dan membentak anak ini tuh dampaknya apa gitu. Nah ternyata ketika saya baca dampaknya para keturunan akan terus berteriak kepada anak-anak mereka sendiri. Karena apa? Karena stres, luka, trauma antar generasi belum selesai. Dan disitulah pikiran saya akhirnya terbuka. Gitu. Pertanyaan saya yang
mengapa saya melakukan hal yang ketika dulu saya kecil saya tidak mau mendapat perlakuan itu, tapi kenapa dengan satu dan lain cara ada seperti dorongan dari dalam diri yang membuat saya tidak kuasa untuk tidak melakukan itu gitu. Akhirnya setelah saya tahu bahwa ini adalah sebuah dampak yang belum selesai yang terjadi dari trauma antar generasi. Oke, boleh next, as Coach Anggun. Nah, teman-teman, dalam sebuah workshop yang saya ikuti, Life Core Transformation Workshop, itu saya ikut tahun 2023. Saya itu ternyata teman-teman di sana menemukan diri saya sebagai orang dewasa yang mengalami konflik internal yang menghambat kemajuan finansial saya. Jadi waktu itu yang secara sadar saya sadari itu adalah masalah finansial gitu. Dan di dalam workshop tersebut gitu, saya melihat bahwa ternyata konflik ini merupakan warisan pendidikan yang diterima semasa saya tuh anak-anak gitu. Dari siapa? Ya dari parenting orang tua saya gitu di awal-awal masa pertumbuhan saya. Dan konflik internal ini menghambat saya tentu aja mencapai potensi yang terbaik ya di dalam diri saya. Nah, menariknya di workshop tersebut saya jadi tahu loh teman-teman, ternyata saya itu bukan cuma punya satu hambatan di satu aspek gitu. Saya pikir kan saya datang ke situ saya punya masalah di aspek finansial gitu. Ternyata begitu saya tahu bahwa hal ini itu merembet gitu sampai ke hal-hal yang tidak saya sadari sebelumnya, dan di situ saya menjadi sadar, oh iya, ternyata apa yang saya bawa, luka ini membuat saya itu mempunyai hubungan yang tidak harmonis di dalam rumah tangga. Ada juga aspek emosional saya juga yang terganggu ternyata di sana, dan ternyata aspek pengembangan diri, bahkan aspek spiritual saya pun terganggu gitu. Jadi yang tadinya saya hanya menyadari satu, ketika saya mengikuti workshop ini saya jadi ngerti gitu cara kerja, bagaimana luka itu terbentuk gitu. Ternyata PBS saya teman-teman, pikiran bawah sadar saya sebagai seorang anak, ternyata PBS saya sebagai seorang anak itu menangkap lebih banyak hal-hal negatif dari pola asuh orang tua. Dan apa yang ada pada PBS orang tua saya ternyata itu tertangkap lebih banyak oleh PBS saya. Jadi wow gitu. Saya ngerasa ternyata ini tuh bukan sekedar ini ya. Ternyata tuh bukan sekedar pola gitu, bukan sekedar pola yang biasa-biasa saja gitu, tapi ternyata ini cukup rumit gitu. Dan itulah sebabnya mengapa saya akhirnya belajar terus untuk menyembuhkan diri saya, untuk menghipnoterapi diri saya sendiri, karena saya menyadari adanya luka-luka dan saya ingin berhenti itu, cukup sampai di saya sehingga ini tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak saya. Oke, next slide, Coach Anggun. Oke, nah pola dalam keluarga teman-teman. Boleh bantu saya teman-teman, boleh respon di kolom chat. Apakah teman-teman menyadari satu pola di dalam keluarga Anda yang Anda tahu saat ini itu sudah tidak selaras dengan value Anda? Kalau ada, boleh teman-teman kasih respon di kolom chat. Saya ingin tahu nih, kalau seandainya ada sebuah pola di dalam keluarga Anda yang mungkin sekarang Anda rasa sudah tidak selaras lagi. Ada banyak, kata Coach Rudius. Ada. Boleh nggak teman-teman tulis nih di kolom chat nih. Apa itu? Pola apa itu? Saling menyalahkan antar pasangan. Oke, kekerasan fisik, pola suka berbohong. Oke, ada lagi?
Membandingkan. Oke. Membandingkan. Ada juga pola yang baik ya, pola saling mendukung. Nah, teman-teman perhatikan di pola-pola negatif yang teman-teman tulis ya. Di berantem di depan anak, tidak jujur, adu domba, komunikasi yang buruk, membentak, yes. Membentak anak, yes. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, teman-teman perhatikan ya. Pola yang negatif yang teman-teman rasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan value teman-teman saat ini, sudah tidak selaras. Apakah pola ini masih menjadi pola yang berulang yang Anda lakukan di dalam kehidupan Anda? Coba teman-teman tanyakanlah ke dalam hatimu. Berulang. Oke, tanyakanlah ke dalam hatimu, apakah pola-pola dari orang tua kita yang sudah tidak selaras ini masih menjadi pola-pola berulang yang entah dengan satu dan lain cara kita tidak mempunyai kuasa untuk menghentikan ini. Masih. Oke. Nah, boleh next slide, Mas Coach Anggun. Apakah teman-teman menyadari ya bahwa ada sesuatu yang saya tahu ini tidak baik dan saya ingin memutuskan ini semua berhenti, tapi saya tidak tahu caranya. Nah, ada satu buku yang saya mau rekomendasikan kepada teman-teman. Ini buku Hypnoparenting ya, yang ditulis oleh Bapak Arisandi, oleh Coach Arisandi, dan juga Rahasia Sukses Mendidik Anak. Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia. Kedua buku ini yang banyak mengubah hidup saya, mengubah cara saya melakukan pola asuh kepada anak-anak saya. Jadi di dalam buku ini yang berjudul Hypnoparenting, ternyata saya belajar nih teman-teman. Dari semenjak seorang anak ini terlahir ke dunia, kita semua terlahir ke dunia, ternyata orang pertama yang menghipnosis anaknya yang baru terlahir ke dunia itu adalah orang tuanya. Ya, jadi orang tua kita adalah hipnotis. Gitu. Orang tua kita adalah orang yang menghipnosis kita pertama kali ketika kita terlahir ke dunia ini. Dan jadi kita sudah terhipnosis dari semenjak kita itu bahkan ada di dalam kandungan ya. Dan ketika kita terlahir ke dunia ini, kita itu sudah mendapatkan, sudah terjadi proses hipnosis di sana dari orang tua kita. Begitupun ketika kita menjadi orang tua ya, kita juga melakukan hal yang sama. Kita juga menjadi hipnotis bagi anak-anak kita. Dan anak-anak kita pun seperti itu. Sudah mendapatkan proses hipnosis itu dari mereka terlahir. Nah, sebetulnya apa sih hipnosis itu? Mungkin bagi teman-teman yang baru join di dalam grup SKRB, baru mengikuti Zoom pertama kali pada malam hari ini. Nah, teman-teman, hipnosis itu sebetulnya adalah proses masuknya informasi ke dalam otak seseorang, kemudian informasi tersebut tersimpan di dalam memori jangka panjangnya. Gitu. Jadi ketika teman-teman melihat wajah mama, wajah ibu gitu, terus begitu mama teman-teman, ini mama gitu. Terus Anda melihat wajahnya, ketika Anda melihat wajahnya untuk kesekian kalinya, Anda yang bayi itu mengatakan mama, gitu, mengenali mama, mengenali papa, mengenali ayah, ibu kalian. Itu di situ proses hipnosis itu sudah terjadi ya teman-teman. Jadi hipnosis sendiri yang kita pelajari di AHI, di Akademi Hipnoterapi Indonesia, tidak ada hubungannya dengan mistis, magic, klinik, tidak seperti itu ya. Hipnosis yang kita pelajari di sini tidak seperti itu. Nah, parenting itu sendiri apa? Karena hypnoparenting kan terdiri dari dua suku kata nih teman-teman. Ada hipnosis dan ada parenting. Parenting sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
bagaimana orang tua mendidik dan membesarkan anak ya. Jadi, hypnoparenting ini sendiri adalah suatu ilmu yang menggabungkan pengetahuan tentang mendidik anak dan membesarkan anak dengan pengetahuan hipnosis. Saya rasa ini penting untuk kita semua pelajari, karena tadi ya, dari semenjak kita terlahir ke dunia aja, kita tuh sudah terhipnosis gitu. Dan kita juga menjadi pelaku bagi anak-anak kita. Sehingga menurut saya bagus banget untuk teman-teman belajar tentang hypnoparenting ini. Paling enggak baca bukunya, paling enggak bisa ada dalam grup seperti ini, bisa mengikuti kelas-kelas yang diselenggarakan oleh PT Selaras Damai Jiwa. Karena apa, teman-teman? Karena ini akan menjadi bekal bagi kita untuk kita itu bisa mengerti bagaimana trauma, luka, trauma antar generasi itu bisa terus turun ke anak-anak kita, atau kita mau berusaha untuk selesaikan itu, hanya berhenti sampai di kita. Walaupun kita sudah terlanjur membuat luka di dalam diri anak-anak, maka kita juga mengerti caranya gitu. Caranya kalau misalnya anak-anak kita udah hidup 12 tahun mereka terluka, semoga Tuhan, semoga Allah masih memberikan kita waktu 12 tahun ke depan untuk memperbaiki itu. Dan bagaimana caranya, ya kita belajar gitu mulai dari saat ini. Oke, Coach Anggun boleh next slide. Nah, teman-teman, saya sebagai seorang family hipnoterapis, saya belajar langsung oleh Bapak Arisandi. Saya di coaching mengenai hipnoterapi dari dasarnya sampai kemudian saya bersertified, saya membantu para klien, saya bisa mendeklar ya bahwa saya sembuh dari berbagai hambatan mental, saya sembuh dari depresi berat, itu dengan bantuan hipnoterapi. Karena apa? Karena sebelum saya menjadi seorang hipnoterapis, perjalanan saya untuk ada di titik ini itu sudah melewati tahun-tahun yang sulit gitu. Saya didiagnosa oleh psikiater, depresi berat, saya dibawa ke psikolog, saya dibawa ke hipnoterapis untuk menyelesaikan gitu luka-luka yang tadi, luka-luka antar generasi yang saya bawa tadi gitu, yang diwariskan. Nah, teknik hipnoterapi yang saya pelajari dan akhirnya bisa saya gunakan untuk membantu para klien ini seperti apa? Hipnoterapi sendiri sebetulnya adalah cara berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang, sehingga memungkinkan kita, hipnoterapis, untuk menginstal sebuah program yang baru, gitu, dan menguninstall program negatif dengan cepat tanpa gangguan pikiran sadar. Karena pikiran manusia itu kan ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu. Kalau Coach Arisandi suka bilang pikiran bawah sadar dan pikiran atas sadar. Jadi pikiran sadar itu berisi berbagai pertanyaan dan juga banyak alasan di sana, sehingga ketika sebuah ide baru itu muncul, belum tentu bisa langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Tapi dengan hipnoterapi, yaitu terapi dengan menggunakan teknik hipnosis, maka terapis dapat membantu kliennya yang punya luka, punya trauma, punya hambatan mental, itu diakses pikiran bawah sadarnya, dan di sana kita bisa menginstall program yang baru dan uninstall program negatif yang sudah tidak lagi selaras. Seperti itu, teman-teman. Apakah teman-teman sangat baru, sangat awam mengenai hipnoterapi? Kalau untuk teman-teman yang baru join malam hari ini, nanti di akhir sesi, bukan di akhir sesi sih, setelah ini, karena saya hanya dapat waktu 45 menit, setelah ini saya akan membimbing teman-teman dalam relaksasi untuk kita bisa melepaskan atau kita mengikhlaskan luka-luka yang kita bawa
yang selama ini menghambat potensi kita ganti dengan sesuatu yang positif yang kita inginkan agar kita bisa ringan, bebas, lepas menjadi diri kita dengan semua potensi terbaik. Apakah teman-teman mau? Kalau mau, boleh kasih respon di kolom chat. Mau ya? Oh, kalau nggak mau soalnya saya mau pulang nih. Oh, ternyata banyak yang mau. Thank you teman-teman, thank you. Oke, thank you. Wow, thank you teman-teman. Oke teman-teman, sekarang silahkan teman-teman ambil posisi duduk ya. Ambil posisi duduk saja. Pastikan untuk duduk ya. Pastikan untuk duduk yang santai, yang rileks. Saya kasih waktu deh kalau teman-teman mau minum dulu atau mau pipis dulu ke toilet. Boleh. Boleh. Saya akan menyiapkan audionya. Kita akan relaksasi supaya teman-teman yang mungkin baru join malam hari ini jadi tahu ya. Kan ada tuh yang mungkin takut. Mungkin ada teman-teman yang selama ini takut. Hipnosis tuh kayak gimana sih? Hipnoterapi itu kayak hipnoterapi terutama hipnoterapi ya. Belum mulai udah rileks. Keren nih, belum mulai udah rileks nih Coach Rudius. Oke teman-teman, siap? Boleh kasih respon? Siap? Saya akan mulai. Kita semua siap? Sudah ke bawah suasananya siap? Oh. Oke, Coach Anggun, layarnya dimatikan dulu agar saya bisa menggunakan background. Oke, teman-teman, sekarang ambil posisi yang nyaman. Pastikan Anda duduk. Pastikan posisi Anda duduk. Duduk saja yang nyaman, yang santai dan rileks. Silahkan letakkan tangan Anda di pangkuan Anda. Pastikan telapak tangan Anda menghadap ke paha Anda, menyentuh paha Anda. Kemudian silahkan tutup kedua kelopak mata Anda. Dan izinkan diri Anda menjadi semakin nyaman, semakin santai, dan semakin rileks. Sebentar lagi saya akan menghitung mundur dari 5 ke 1. Setiap hitungan izinkan membuat Anda semakin santai, semakin nyaman, dan semakin rileks. Lipat gandakan perasaan nyaman dan perasaan rileks Anda dan sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Nikmatilah setiap proses di mana nafas itu masuk dan kemudian keluar. Ikutilah perjalanan nafas itu dengan perhatian dan
kesadaran Anda. Empat, sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, kemudian hembuskan. Izinkan diri Anda menjadi lebih rileks. Very nice. Perlahan-lahan sekarang, arahkan perhatian dan kesadaran pada lidah Anda. Dan izinkan lidah Anda itu tergeletak lemas di dasar mulut Anda dengan santai, nyaman, dan rileks. Lemaskanlah lidah Anda. Biarkan dia tergeletak di dasar mulut Anda. Very nice. Tiga, sekali lagi periksa semua otot-otot di tubuh Anda dan izinkan semua otot-otot di tubuh Anda semakin rileks, tergeletak lemas di tempatnya masing-masing. Very nice. Dua, sekali lagi, izinkan diri Anda semakin nyaman dan semakin rileks. Lipat gandakan perasaan nyaman dan rileks ini dan sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Satu, lipat gandakan lagi perasaan nyaman dan rileks ini menjadi 2 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Very nice. Sekarang rasa nyaman dan rileks di tubuh Anda ini menjadi 2 kali lipat lebih dalam, lebih nyaman dari sebelumnya. Very nice. Nikmatilah perasaan hening, perasaan damai, perasaan nyaman dan rileks ini. Izinkan diri Anda menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Saat Anda santai, nyaman, dan rileks seperti ini, saya ingin Anda memperhatikan salah satu bagian dari diri Anda yang selama ini sering memunculkan pemikiran ataupun perasaan tidak didengarkan. Frustrasi karena Anda sudah melakukan banyak hal, tetapi perubahan yang Anda ingin lihat di dalam diri Anda tidak kunjung terwujud. Kehabisan akal, kekurangan ide, sehingga Anda merasa tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan
untuk Anda mengeluarkan potensi diri Anda. Mungkin selama ini Anda memaknai perasaan-perasaan negatif ini karena dilandasi oleh perasaan sayang pada diri sendiri. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya perasaan takut, khawatir, jauh lebih mendominasi daripada perasaan sayang Anda. Bahkan mungkin juga perasaan di mana Anda merasa tidak dihargai. Anda merasa sendirian dan Anda merasa capek. Anda merasa tidak dipahami. Anda merasa tidak berharga. Pasti perasaan-perasaan ini lebih mendominasi. Renungkanlah baik-baik semua ini. Jika Anda menyadari, terimalah hal ini. Akuilah hal ini. Kemudian sekarang minta maaf kepada Sang Pencipta, kepada alam semesta, kepada Allah, kepada Tuhan. Karena tanpa sadar, Anda memelihara ketakutan Anda. Kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin juga selama ini Anda telah melakukan banyak hal, termasuk di area-area spiritual, untuk membersihkan diri Anda, untuk menetralisir emosi negatif. Beberapa berhasil, beberapa masih berjalan. Akui saja dan terima saja semuanya. Sekarang arahkan perhatian, fokus, kesadaran Anda secara penuh pada diri Anda. Izinkan memori Anda memutar film-film kejadian di mana Anda merasa tidak dihargai, merasa ditolak, dibandingkan, disalah-salahkan. Biarlah memori itu terputar kembali dan perhatikan apa yang Anda rasakan. Tanyakan kepada diri Anda, sebenarnya Anda ingin mendapatkan perhatian dari siapa? Anda merindukan perhatian dari siapa? Anda merindukan pujian, pengakuan, penerimaan dari siapa?
sadarilah hal tersebut dan izinkan diri Anda untuk melepaskan semua itu. Tariklah nafas yang panjang dan dalam, kemudian hembuskan. Sekarang panggil nama Anda sendiri dan kemudian katakan, I'm sorry. Aku menyesal selama ini, tanpa sadar menyimpan kemarahan, kekecewaan, kesedihan yang diakibatkan karena merasa tidak didengar, tidak dipandang, tidak dihargai, tidak diperhitungkan, dan juga pemikiran-pemikiran negatif lain yang selama ini mengendap di dalam diriku. Aku menyesal tanpa sadar memelihara semua ini, sehingga akhirnya ia menjajah hidupku. I'm sorry. Panggil nama Anda sekali lagi dan katakan, please forgive me. Maafkan aku. Maafkan aku karena telah banyak menyia-nyiakan waktu selama ini. Tidak bisa menjadi diriku sendiri. Dan aku punya banyak kekhawatiran dan ketakutan terhadap pandangan orang lain. Karena aku sibuk mempertahankan diri agar tidak diserang oleh orang lain. Please forgive me. Maafkan aku. Panggil nama Anda sekali lagi dan katakan, I love you. Sekarang dengan kedua tangan Anda, sekarang dekap diri Anda. Peluklah diri Anda sekarang. Belai-belailah diri Anda. Sekali lagi, panggil nama Anda dan katakan, I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Sekarang ambil waktu sejenak dengan diri Anda sendiri. Dekap diri Anda lebih erat. Belai-belai diri Anda dan manfaatkan waktu dengan diri Anda sendiri. Silahkan sampai saya berbicara kembali kepada Anda. Deh. Very good.
Sekarang saya berbicara kepada Anda kembali. Paling tidak, sekarang Anda menyadari sesuatu dari diri Anda. Sekarang, izinkan itu semua lepas dari diri Anda. Sadarilah bahwa Anda tidak membutuhkan itu semua dari luar diri Anda. Sadarilah Anda sudah memiliki itu semua dari dalam diri Anda. Sekarang pikirkanlah orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda cintai, pasangan Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda. Izinkan mereka muncul di layar pikiran Anda sekarang. Yes. Dalam hitungan ketiga, izinkan semuanya muncul. 1, 2, dan 3. Yes. Mereka muncul semuanya di layar pikiran Anda. Yes. Berikan senyuman Anda yang paling hangat untuk mereka semua. Yes. Very good. Sekali lagi, tataplah mereka satu persatu. Pancarkan senyuman Anda. Pancarkanlah cinta kasih Anda yang termurni tanpa syarat. Mungkin selama ini tanpa sadar Anda menuntut mereka untuk bertindak, berperilaku seperti Anda. Padahal sebenarnya mereka punya keinginan sendiri. Mungkin selama ini Anda menumpahkan kemarahan, kekesalan, kekecewaan terhadap diri Anda sendiri kepada mereka. Mungkin selama ini Anda terlalu menakutkan sesuatu untuk mereka. Mungkin selama ini Anda terlalu mengkhawatirkan sesuatu untuk mereka. Mungkin juga selama ini Anda kurang mempercayai mereka, sehingga Anda berusaha mengatur semuanya, dan Anda kelelahan, Anda kecapean, dan Anda memendamnya. Mintalah maaf sekarang ini. Katakanlah, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Berilah senyuman Anda yang paling hangat, senyuman yang paling tulus. Pancarkanlah cinta kasih Anda yang termurni tanpa syarat. Cinta kasih yang tidak menuntut apapun. Cinta kasih yang penuh penerimaan. Sekali lagi, pancarkanlah senyuman Anda yang paling tulus dan hangat kepada mereka.
Dan jika Anda merasa ingin memeluk mereka, silahkan peluk mereka. Rasakanlah kehangatan kasih sayang Anda yang termurni tanpa syarat sekarang mengalir ke dalam mereka semua. Ketika Anda merenungkan, mencintai mereka tanpa pamrih, mereka bisa mengeluarkan potensi mereka. Mereka jadi bebas bergerak menjadi diri mereka sendiri. Dan Anda pun menjadi lebih ringan. Sekarang berikan senyuman Anda yang paling tulus. Sekali lagi, berikanlah kepada mereka. Sekarang letakkan tangan Anda di pangkuan Anda kembali. Sekarang izinkan mereka kembali kepada aktivitasnya masing-masing. Dan Anda pun juga memusatkan perhatian dan kesadaran Anda pada diri Anda sekarang yang sedang duduk di sini. Very good. Sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Dan setiap hitungan, izinkan diri Anda menjadi semakin bersemangat, bergairah, menjadi penuh energi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, untuk menyambut orang-orang yang Anda sayangi, untuk melayani mereka dengan cinta kasih termurni tanpa syarat. Inilah dia. 1. Tarik nafas yang panjang dan dalam, hembuskan dengan kuat dan cepat. 2. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan dalam, kemudian hembuskan dengan lebih kuat dan cepat. 3. Gerakan jari-jari Anda, gerakan kepala Anda ke kiri dan ke kanan. 4. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan dalam dan hembuskan dengan lebih kuat dan cepat. Dan 5. Silahkan buka mata Anda. Feel fresh, feel good. Okay, welcome. How do you feel? Thank you, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih kembali. Feel better, lebih ringan dan plong. Oke, sama-sama. Ringan, plong. How do you feel? Ada bawang di sini. Siapa yang jualan bawang? Thank you, thank you, thank you. Lebih lega, terima kasih kembali ya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena setiap kali saya menjadi fasilitator, di situ juga terjadi proses terapi bagi diri saya sendiri.
tenang, damai, sukacita. Wah, makasih juga. Thank you. Lebih plong. Oke, banyak ya teman-teman yang dapat manfaat ya dari sesi relaksasi ini. Oke, congratulations. Terima kasih teman-teman dengan sesi relaksasi bersama ini menjadi penutup ya bagi saya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih Coach Sindira. Luar biasa. Hari ini tunggu materi yang luar biasa ya. Sampai nggak bisa berkata-kata lagi kayaknya. Masih ngumpulin energi ini. Lupa buat tisu kayaknya tadi Coach. Baiklah, teman-teman. Untuk sesi selanjutnya, apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum berlanjut nih ke Coach Sindira? Jika ada, mungkin bisa saya cek dulu kolom chat. Tidak ada, kalau tidak ada mau kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Oke, terima kasih Coach Sindira. Nah, untuk materi berikutnya, sebelum ke penjelasan tentang abundant teamwork, teman-teman sudah pasti lihat ya, woro-woro di grup ada tamu penting hari ini. Ada Coach Arisandi, Bapak Arisandi yang akan hadir malam hari ini untuk spill tentang sesuatu yang dapat membantu kita dalam letting go. Gitu. Coach Arisandinya sudah datang. Hai, halo, Dipersilakan. Anggun, Halo, halo. Coach, ya. Selamat malam, selamat pagi semua. Malam. Malam Coach, semangat pagi Coach. Thank you Coach. Boleh di-share sekarang Coach ininya, PDF slide-nya. Oke, teman-teman, sebentar Anggun. Oke, so jadi seru ya sama Coach Sindira ya. Semoga semuanya dapat manfaat ya teman-teman sekalian ya. Oke, pokoknya kalau Coach Cindy udah bawakan materi hipnoterapi, wah, jos banget itu ya. Mantap gitu. Oke, so malam ini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana kita bisa membantu diri kita sendiri, teman-teman ya, untuk bisa menarik rezeki. Weh, siapa yang mau narik rezeki? Ayo, siapa yang mau narik rezeki gitu ya. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, selama ini saya mengajarkan afirmasi ya kepada teman-teman ya, baik yang mengikuti kelas Life Core Transformation Workshop gitu, atau yang mengikuti kelas ATM, Affirm to Manifest ya. Saya mengajarkan untuk menggunakan afirmasi untuk membereskan mental block dalam diri sendiri, untuk menguatkan diri kita sendiri supaya kita punya belief yang semakin kuat terhadap apa yang kita sedang kerjakan atau lakukan itu. Nah, teman-teman sekalian, ya kalau rezeki aja ya semua pada mau ya. Nah, teman-teman sekalian, pada tahun 2001 ketika saya belajar hipnosis gitu, saya belajar bahwa ada satu hal yang bisa membypass pikiran bawah sadar ya selain hipnosis gitu ya. Apakah itu? Itu adalah bau ya kayak gitu ya teman-teman ya. Bau ya. Kalau ngomong bau itu kesannya gimana gitu ya? Bau ketek, bau mulut gitu kan ya. Oke, lebih elegan kita pakai kata aroma ya teman-teman ya. Oke, jadi aroma itu udah digunakan oleh manusia sejak zaman dulu ya, ratusan tahun yang lalu. Orang menggunakan aroma pada saat mereka beribadah gitu. Betul ya? Oke, ada dupa, ada bunga gitu kan ya. Nah, ternyata memang benar gitu loh. Aroma itu adalah hal yang sangat kuat yang bisa membypass pikiran bawah sadar kita.
Nah, teman-teman sekalian, di zaman sekarang, aroma juga dipakai untuk membypass pikiran customer. Oke, ya, Anda pasti hafal banget. Kalau bau popcorn itu identik dengan, coba diketik. Kalau bau popcorn identik dengan, ayo, bioskop, ya, gitu. Jadi sebegitu kuatnya aroma itu membypass pikiran gitu ya, sehingga ketika kita masuk bioskop itu rasanya ada yang aneh gitu. Kalau masuk bioskop nonton tapi nggak bawa popcorn gitu ya. Padahal siapa coba yang mengharuskan nonton bioskop itu harus pakai popcorn? Kan nggak harus gitu kan ya. Oke, pakai snack yang lain kan juga bisa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu bagaimana aroma digunakan untuk membypass gitu ya, sehingga bisnis bisa makin kinclong. Dan teman-teman tahu nggak, pendapatan terbesar bioskop 21 XX1 itu bukan dari tiket loh, tahu nggak? Bukan dari tiket bioskop, bukan. Tahu nggak dari mana? Dari popcorn, dari snack. Income terbesarnya kalau Anda baca laporan keuangannya gitu ya, kan dia ada di bursa saham ya, gitu ya. Itu income terbesarnya dia itu dari snack atau dari popcorn gitu. Nah, jadi teman-teman, aroma adalah salah satu cara untuk membypass pikiran bawah sadar dengan lebih cepat, ya, kayak gitu. Nah, jadi eh, karena saya tahu bahwa aroma itu luar biasa, tapi saya belum ketemu sumber yang bagus gitu ya. Makanya sampai sekian lama itu saya masih nggak ngotak-ngatik tuh aroma. Sampai sekian tahun yang lalu ketemu dengan seorang sahabat yang bisnisnya memang di aroma gitu kan ya. Nah, kemudian dia juga seorang certified di bidang aromaterapi. Nah, kemudian sekian bulan yang lalu gitu ya, saya juga kenal dengan seseorang yang ahli di bidang aroma juga. Nah, akhirnya dari situlah saya mulai mengkombinasikan aroma dengan afirmasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi, aroma dikombinasi dengan afirmasi, sehingga afirmasinya itu lebih melekat masuk ke dalam diri kita. Nah, afirmasinya pun juga disusun berdasarkan level-level energi yang kita bisa serap gitu. Nah, jadi akhirnya teman-teman, dari situlah percobaan demi percobaan dilakukan dan muncullah yang namanya oil selaras. Nah, silakan ditampilkan, Anggun. Aroma plus afirmasi, aromasi. Gitu ya. Oke, nah teman-teman, oil selaras yang edisi perdana ini fokusnya adalah untuk menarik rezeki, gitu. Jadi kalimat afirmasinya pun kalimat-kalimat afirmasi yang memang ditujukan untuk menarik rezeki dan juga menstimulasi kelima panca indera kita. Afirmasinya teman-teman udah saya buatin, udah saya susunkan. Kata-katanya juga udah saya pilihkan. Jadi nanti tolong jangan diganti-ganti kata per katanya gitu ya, karena itu udah dipilihkan sesuai dengan pikiran bawah sadar untuk menyerap gitu ceritanya ya teman-teman ya. Jadi semua pilihan kata itu ada maksudnya gitu ceritanya ya. Jadi nggak sembarangan dibuat. Nah, jadi teman-teman, ini aroma bukan cuma sekedar aroma gitu loh, tetapi aroma ini akan dioleskan di titik-titik meridian tertentu ya, dan juga dengan kalimat afirmasi tertentu juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar dioles-oles gitu kan ya, atau mungkin aromanya dipakai mandi gitu, nggak gitu juga ya teman-teman ya. Jadi ada di titik tertentu ya, dan juga ada kalimat afirmasi tertentu. Nah, itu namanya oil selaras gitu teman-teman ya. Nah, gimana cara mendapatkan oil selaras ini dan cara petunjuk penggunaannya nanti udah disertakan di dalamnya gitu. Teman-teman nanti bisa kontak Bu Awi atau kontak Pak Adrian. Mana ya? Bu Awi, Pak Adrian, silakan muncul. Oke, nah silakan nanti di situ. Nah, teman-teman pakainya saran saya sih di pagi hari.
gitu ya. Saran saya pakainya di pagi hari supaya pikiran itu seger gitu ya. Kemudian siap untuk bisa menerima limpahan-limpahan rezeki nanti di sepanjang hari ketika Anda mulai bekerja ya, kayak gitu. Ya, intinya seperti itu sih, teman-teman ya. So, jadi oil ini dibuat dengan kombinasi oil esensial tertentu ya, yang memang fungsinya memang untuk frekuensinya itu adalah frekuensi untuk menarik rezeki. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya, jadi setiap aroma punya frekuensi tertentu. Nah, kita bermainnya di level frekuensi ya, teman-teman. Kayak gitu. So, itu yang saya bisa sampaikan gitu ya tentang oil selaras ini gitu. Nanti teman-teman kalau mau bisa kontak Bu Awi atau Pak Adrian gitu. Thank you Bu Anggun. Oke, saya nggak ngambil waktu banyak-banyak. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Coach Arisandi untuk penjelasannya. Sebelum beranjak ke slide berikutnya, kita foto session dulu ya teman-teman. Foto session. Saya minta tolong dengan Coach siapa ya? Coach Cindy mungkin bisa bantu take foto. Bisa nggak? Ada berapa slide ya? 6 kalau nggak salah ya. Soalnya saya nggak bisa ambil foto. Coach Anggun kayaknya nggak muncul dari aku deh, Coach. Ya, skripnya kayaknya masih dimatiin dulu deh. Coach Rudius bisa bantu nggak, Coach Rudius? Screen sharing-nya di stop dulu. Ya, screen sharing-nya di stop dulu, jadi layarnya gede. Bisa Screen bisa saya sharing-nya di stop screenshot ya. dulu. Ya, udah. Oke. Sip. Oke, siap-siap. Eh, ada berapa lembar sih? Jadi bingung. Ada Ada 6 tadi sekitar kayaknya. 700-an. 700 Waduh. lembar kayaknya. Pegel aja bos kerja. Oke, lembar pertama. 1, 2, 3. Bentar ya, agak lama ya. Nggak biasa soalnya. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga, oh ini kagak ada yang buka video. Dilewatin aja kali ya. Nggak apa-apa deh, tetap screen biar rame ya. Yang keempat. Terakhir. Oke, sudah semua. Si Coach. Kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah sesi foto. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan tentang mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya, cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling. Relay scheduling ini bahasa Indonesianya estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya pada Jumat minggu depan. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya saya hari ini sebagai coach
sebagai host akan mencari siapa yang menjadi host di Jumat depan. Coach Dinda akan mencari teman yang akan melakukan abundant sharing dan seterusnya. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix supaya timnya bisa mempersiapkan materi dengan baik. Jadi teman-teman, kita sepakati ya kalau tiba-tiba teman di WA atau di telepon untuk menjadi bagian dari abandon team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup dan teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Seperti yang saya alami kemarin, minggu kemarin. Nah, apa ya syaratnya? Bagaimana untuk menjadi bagian dari abandon team? Kita sepakati ya supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama. Maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat sebagai di salah satu program SDD atau AHI seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Disorder Coach atau Asisten Coach, Family Hipnoterapi Program, dan sebagainya. Nah, kabar baiknya nih teman-teman. Siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jadi jika teman-teman ingin mengundang teman, keluarga, relasi, dan siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge, gratis. Link pendaftarannya bisa dibagikan dan ada di deskripsi grup. Penasaran nggak? Kira-kira minggu depan siapa nih pembicara kita? Timnya siapa aja? Alhamdulillah, minggu depan kita kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Sinta Ratnamurti. Beliau adalah seorang financial planner dengan membawakan topik bertema Financial Breakthrough Using NLP. Wow. Dan berikut adalah abandon team yang akan bertugas di 14 Februari 2025. Di antaranya Ibu Regina Hyesun sebagai MC, Ibu Coach Marty Retnoningsih sebagai Grateful Prayer, Bapak Sugeng Triyatno sebagai pembaca Core Value, dan Ibu Novita Frederica sebagai Abundant Sharing. Dan ingat ya teman-teman, tolong dibantu untuk masukkan agenda dan alarm serta undang sahabat dan relasi tanggal 14 Februari. Jadi, siapa yang banyak belajar malam hari ini? Silakan unmute bilang, saya. 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 Ya, sama kita semua sama-sama belajar ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, sekalian silakan nanti teman-teman tulis di grup WA SKRB ya. Apa satu hal berharga yang Anda pelajari malam ini teman-teman? Kalau saya pribadi sih yang paling mengena ya, karena saya seorang ibu beranak 5, betapa saya harus benar-benar mempersiapkan diri saya, menghapus apa yang sudah saya alami di masa lalu untuk tidak diteruskan ke anak-anak saya. Itu suatu tantangan dan benar-benar PR paling besar buat saya sebagai ibu, sebagai orang tua tentunya. Nah, sekalian nih, ketika sudah nanti usai slide ini, berikutnya adalah investasi, mind investment. Kira-kira menurut teman-teman, dari materi tadi berapa investasi yang kita layak keluarkan? 200.000 kah? 500.000? 1 juta mungkin? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah kita dapatkan. Mind investment ini akan dikelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor di bidangnya. Tadi kita sudah buka dengan doa ya teman-teman. Maka baiknya hal-hal baik hari ini kita tutup kembali dengan doa. Maka saya persilahkan kepada Ibu Francisca Purnama untuk memimpin doa penutup. Kepada Ibu Francisca, saya persilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap momen yang telah kami lalui dalam webinar ini. Terima kasih atas hikmat, pengetahuan, dan kebersamaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan agar setiap ilmu yang kami terima dapat kami gunakan dengan bijaksana dalam kehidupan kami. Jadilah kami untuk selalu bersyukur, menjaga kesehatan kami, mengelola berkat-Mu dengan baik, dan hidup dalam damai serta kebahagiaan. Lindungilah kami dalam setiap langkah kami,
Bimbinglah kami agar terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Anggun. Lupa, maaf. Baiklah teman-teman, terima kasih sebagai host hari ini. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata, dan perbuatan. Dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRD. Apa kabar? Sehat, Sehat, kaya 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 raya, 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 bahagia. 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 Yeay, sampai jumpa Jumat depan. Terima Bye-bye. kasih. Makasih. Terima kasih Terima semua. kasih. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.